Tim ekspedisi Cincin Api memulai perjalanan dengan mengunjungi Pulau Simelu. Pulau seluas 200.000 hektar ini terletak 150 meter dari pantai barat Provinsi Aceh. Daratan di tengah lautan Samudra Hindia ini termasuk daerah yang rusak parah saat dilanda tsunami 2004 lalu dengan ketinggian gelombang antara 1 hingga 5 meter. Ribuan bangunan dan rumah tinggal hancur oleh gempa berkekuatan 9,3 skala Richter dan sebagian terseret oleh tsunami. Namun, di luar dugaan, korbannya terhitung sedikit, yakni 7 orang dari total jumlah penduduk 80.000 jiwa. Kearifan lokal warisan nenek moyang telah menyelamatkan puluhan ribu nyawa dari malapetaka di hari Minggu pagi itu. Kisah bagaimana mereka selamat dari gempa dan tsunami membawa tim ekspedisi Cincin Api menginjakan kaki di pulau ini. Awan gelap dan rintik air hujan mengiringi perjalanan dari lokasi penginapan di Desa Amelia Bahagia, Kecamatan Simelu Timur. Tujuan kami adalah Desa Kebun Baru, Kecamatan Tepah Selatan, salah satu desa yang hancur ketika gempa tahun 2005. Di sepanjang perjalanan, sisa-sisa gempa dan tsunami nyaris tidak terlihat lagi. Pulau ini justru memamerkan keindahan alamnya. Setelah 30 menit menyisir pantai Pulau Simelu, tim ekspedisi sampai di Desa Kebun Baru. Desa ini telah direlokasi sejauh 500 meter dari tepi pantai ke tempat yang lebih tinggi. Tiba di Desa Kebun Baru, tim menjumpai Kahardi yang sedang bersantai bersama anggota keluarganya. Bapak 4 anak ini menceritakan bagaimana warga desa Simelu selamat dari gempa dan tsunami kala itu. Jadi dulu Semong itu sama orang tua diceritakan ke bapak-bapak gitu ya, sama orang tua. Semong tahun berapa itu, Bu? Yang 07, Pak. Nah, cerita Ibu. Cerita Ibu begini ceritanya. Waktu kejadian gempa tahun 2004 sama tsunami, ini ceritanya dibilang kalau Semong tahun 1007 dibilangnya begini juga, tapi lebih tinggi air daripada seperti Semong yang kemarin ini. Jadi ceritanya, Bu, ini cerita orang dulu, saya tidak langsung menghadapi. Dari cerita orang tua mereka lah kisah Semong lahir. Cerita yang diwariskan pada setiap generasi itu mengandung nasihat agar ketika terjadi gempa yang besar dan air laut terlihat surut, harus segera berlari ke daratan yang lebih tinggi karena tsunami akan datang. Seperti peristiwa tsunami pada 4 Januari 1907 setinggi 10 meter, hingga menyisakan seperempat penduduk Pulau Simelu. Meski tak sebesar tsunami 1907, peristiwa 2004 telah mengubah berbagai sendi kehidupan masyarakat Pulau Simelu. Seperti Kahardi dan warga desa Kebun Baru, mereka memilih pindah ke daerah yang lebih tinggi, menjauhi bibir pantai. Dari batas Ulu Mayang, kira-kira ada
500 meter dari sini sampai di sini di Tim ekspedisi kemudian diajak ke Hardi Ya, mengunjungi bekas desanya yang tinggal puing-puing dan sudah ditutupi semak Di belukar. sini semua rumah semua nih. Ini kan ada jejak nampak kan? Ya, sisa-sisa bangunan kan masih ada di sini. Ini ke tempatnya Bapak? Nah, ini. Sini, oke. Dari sini, ia mengisahkan kembali pengalamannya Ini rumah saat kita ini. menghadapi tsunami. Kalau yang tsunami waktu itu kondisinya gimana Pak? Yang tsunami? Cuma dapur aja kena. Oke. Ya, dapur. Sebelah mana Pak? Yang itu yang ada bak. Tsunami saya kena dapur. Yang tsunami dapur ya. mana Pak? Jadi kan ini dapur, ini lingkungan dapur udah termasuk ini tempat masak, ini ruang makan kan, ini ruang makan. Kemudian sini tempat masak dan kamar mandi. Jadi waktu tsunami tahun 2004 yang kena air laut tuh dapur aja, dapur. Yang ini aja, ya. Ini enggak, ini ya tangga mau ke rumah. Jadi ini enggak kena. Iya, cuma ini enggak. Yang ini aja. Dinding beton yang keliling ini kena hancur. Tapi Setengah air per- arusnya itu Pak, kan tergenangnya segini. Tapi airnya itu masuk ke sana sampai mana, sejauh mana Pak? Kalau di daerah sini enggak sampai ke sana, cuma sini aja. Sampai sini aja? Ya, Oke. kecuali yang daerah sana kios apa namanya galon jual minyak kita juga itu sampai ke jalan. Sampai ke jalan aspal Iya, jalan itu? aspal. Tapi enggak waktu tsunami kami enggak di sana, di sini. Yang di sana tingginya sampai berapa? Kalau di sini kan semeteran Pak. Lebih kurang ada ini tinggi ini batang kelapa berapa meter lah, ada 3 meter dah. Karena nampak ombak itu pecah di dalam kebun kelapa. Smong bukan sekedar cerita. Kisah ini merekat kuat di setiap sendi kehidupan masyarakat Simelu. Mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika tsunami datang. Itu waktu Bapak ngelihat air naik seperti itu, Bapak langsung lari? Ya lari. Terus ngajak anak istri gimana? Ya Pak? bawa semua keluarga lari, kemudian bawa pembekalan seperti beras karena itu untuk persiapan kan. Larinya ke arah mana Pak? Ke gunung, jalan yang itu. Oh, ke tempat yang rumah lama itu ya Yang Pak? rumah lama ya. Oke, rumah baru ya? Nah, rumah baru. Iya, iya, iya. Ya. Bukan saja sekedar dipahami, Smong juga telah menjadi budaya dalam keseharian mereka. Kadangkala, Smong disenandungkan di antara aktivitas sehari-hari. Seperti yang dilakukan oleh Khairuddin Ongo, warga Dusun Pusako Abadi, Desa Labuan Bakti, Kecamatan Tepah Selatan. Bersenandung Smong di pinggir sawah, menjadi pengusir penat di sela kesibukannya sebagai petani. Lingda tu semonan. Sebelum tsunami 2004, ia biasa melantunkan lagu Smong sambil menebar jala di laut. Namun, tsunami telah memaksa Khairuddin meninggalkan profesinya sebagai nelayan, sekaligus memaksanya meninggalkan kampungnya di desa Kawat ini. Desa ini merupakan salah satu daerah yang cukup parah diterjang oleh tsunami saat itu. Ada ketakutan, kekhawatiran bahwa memang Smong itu bisa mengancam sewaktu-waktu. Iya, itulah. Memang ketakutan. Ketakutan juga ya Pak ya? Jadi bisa diceritakan Pak, seperti apa profesi Bapak dulu ketika Bapak tinggal di pasir, terus kemudian pindah di gunung, seperti apa? Nah, jadi kalau dulu tinggal di pasir, kan kita walaupun misalnya sikit-sikit ada juga barang-barang kita, harta-harta kita. Jadi sehingga kena
kedatangannya tsunami itu sehingga tinggal yang di badan kan. Maka saya berpikir kalau saya turun ke pasir lagi, mungkin ini perubahan alam ini kadang-kadang 1 tahun ada 1 kali. Memang dulu puluhan tahun 1 kali gempanya kan. Ini sekarang enggak. 1 tahun itu berapa kali? Kadang-kadang ada 2 kali, ada 3 kali. Nah, sehingga berpikirlah di situ karena kita takutnya di pasir tuh, makanya bikin rumah di pasir di gunung sehingga tetap di gunung. Walaupun ada misalnya bantuan sedikit-sedikit ataupun apa-apapun sedikit-sedikit, kita nikmati. Kini Hairudin telah menempati rumah yang terletak di Bukit Dusun Pusaku Abadi. Hairudin mengaku sejak menempati rumah ini, dia dan keluarganya jauh merasa lebih aman dari ancaman tsunami.